Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di dalam bidang ilmu kimia, pemanfaatan energi listrik sangat dibutuhkan. Di samping energi yang dibutuhkan, listrik juga menjadi kajian dalam metode pemisahan senyawa dengan memanfaatkan muatan-muatan yang dihasilkan dari listrik. Elektroforesis merupakan salah satu metode pemisahan yang memanfaatkan kajian listrik tersebut. Elektroforesis merupakan suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam medan listrik atau yang dinamakan titik isoelektrik. Metode pemisahan elektroforesis gel system merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pemisahan DNA dan protein berdasarkan ukurannya. Proses interpretasi gambar DNA secara manual untuk mendapatkan hasil yang akurat sangat susah, membutuhkan waktu, dan kemungkinan error cukup besar, yang kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas pergerakan molekul DNA. Molekul yang bergerak dalam DNA akan berhenti pada jarak migrasi tertentu, tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Sehingga, kecocokan suatu DNA dapat dianalisa berdasarkan hasil elektroforesis DNA tersebut. Salah satu standar bahan yang digunakan dalam elektroforesis DNA yaitu gel agarosa. Agarosa atau galaktosa polimer merupakan senyawa polisakarida yang diisolasi dari makroalga. Sifat agarosa yang tidak bermuatan membuat agarosa banyak diaplikasikan dalam bidang bioteknologi, baik sebagai media kultur ataupun media elektroforesis untuk analisis molekul DNA dan protein. Konsentrasi gel agarosa akan sangat mempengaruhi laju migrasi DNA pada proses elektroforesis. Ukuran pori agarosa sesuai untuk pemisahan polimer asam nukleat yang tersusun dari ratusan nukleotida. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan aktivitas yang secara bertahap dapat memberikan pengalaman dalam hal pemisahan campuran larutan menggunakan teknik elektroforesis. Materi yang pertama yaitu elektroforesis. Metode elektroforesis ini terbagi atas beberapa jenis berdasarkan media yang digunakan, yaitu ada elektroforesis kertas, gel elektroforesis, dan elektroforesis kapiler. Secara definisi, elektroforesis ini merupakan cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam medan listrik atau titik isoelektrik. Nah, elektroforesis ini sendiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada larutan elektrolit yang umumnya berupa buffer sebagai pembawa komponen. Yang kedua, media pemisah, yaitu kertas atau selulosa asetat, selulosa nitrat, gel kanji, gel polikrilamid, busa poliuretan atau agar-agar. Yang ketiga, elektroda, yaitu penghubung arus listrik dengan media pemisah dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian alat. Nah, di bagian tengah ini ada bagian-bagian elektroforesis. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada gel agarosa. Agarosa ini adalah polisakarida yang bersifat netral yang mengandung pengulangan bentuk dari ikatan beta 1,4 3,6 anhidro L-galaktosa dan alfa 1,3 D-galaktosa. Menurut Duckworth dan Yape dalam REN, gel agarosa ini merupakan suatu campuran molekul-molekul agar dengan muatan yang paling rendah, sehingga memiliki kemampuan membentuk gel yang kuat yang difraksionisasi dari seluruh kompleks molekul agar, dan dibedakan dengan adanya muatan ion yang menutupinya. Gel agarosa ini yang pertama untuk proses elektroforesis karena kandungan sulfatnya yang sangat rendah. Namun, media gel yang telah digunakan pada penelitian memiliki kelemahan, yaitu harga yang relatif mahal karena diperlukannya sintesis untuk mendapatkannya seperti agarosa yang dibuat dari ekstrak alga. Yang kedua, untuk imunologi.
yaitu medium dalam reaksi-reaksi imunologi. Yang ketiga, untuk medium kultur. Yang keempat, untuk kromatografi, yaitu untuk memisahkan antigen, antibodi, enzim, koenzim, atau substrat yang lain secara fisika dan kimia oleh partikel agarosa. Yang kelima, untuk mengimobilisasi insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk kemudian transplantasikan. Metodologi penyiapan gel agarose dan sampel loading. Pertama, ditimbang 0,50 gram serbuk agarose dan dimasukkan ke dalam botol media ukur 100 ml. Yang kedua, ditambahkan lautan buffer TAE 1 kali sampai volume 50 ml. Yang ketiga, dipanaskan lautan serbuk agarosa dengan menggunakan microwave hingga terlarut sempurna, sekitar 1 menit. Yang keempat, dituangkan lautan agarose yang sudah agak dingin dalam alat pencetak yang sudah terpasang dengan foam. Diletakkan cetakan pada permukaan yang bersih dan datar. Yang kelima, ditunggu hingga plat gel agarose terbentuk dan mengeras. Keenam, setelah mengeras, ditarik foam dengan perlahan dan hati-hati agar tidak merusak plat gel agarose yang sudah terbentuk. Tujuh, ditempelkan plat gel agarose dalam alat elektroforesis hingga gel agarose terendam dengan buffer. 8. Dilakukan proses penuangan sampel pada plat gel agarose dengan menggunakan mikropipet. 9. Setelah dipipet sampel, diletakkan ujung tip mikropipet pada sumber plat gel agarose dan dimasukkan sampel dengan perlahan. 10. Ditahan tombol kontrol untuk mengeluarkan sampel sampai ujung tip mikropipet tidak mengenai plat gel ataupun lautan pada alat elektroforesis. Nah, ini merupakan percobaan penuangan sampel pada plat gel agarose. Kemudian ada buffer TAE. Buffer TAE atau triasetat eta merupakan larutan penyangga yang biasa digunakan dalam elektroforesis. Larutan ini berfungsi untuk meneruskan arus listrik sehingga diterima oleh fragmen DNA yang berada pada gel agarosa yang terendam pada larutan tersebut. Pembuatan TAE 1 kali dengan cara mengencerkan TAE 1 kali 50 kali. Langkah awal diambil 10 ml TAE 50 kali dengan menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam gelas piala 1000 ml. Tambahkan aquades sampai volumenya menjadi 500 ml. Larutkan dihomogenkan. Kemudian larutan disimpan ke dalam botol kaca, ditutup dengan aluminium foil dan disimpan di dalam lemari es. Faktor yang mempengaruhi proses elektroforesis. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses elektroforesis dalam analisis ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ukuran molekul DNA, konsentrasi gel agarosa, konformasi DNA, voltase, keberadaan pewarna DNA, komposisi buffer elektroforesis. Kemudian kita akan membahas faktor yang mempengaruhi proses elektroforesis secara satu persatu. Pertama, pengaruh konsentrasi gel agarose. Konsentrasi gel agarose sangat mempengaruhi laju migrasi DNA pada proses elektroforesis. Menurut Fatchia, konsentrasi agarose yang digunakan akan menentukan besarnya pori-pori gel yang akan memisahkan DNA. Semakin rendah konsentrasi agarose, maka matriks gel akan semakin kecil dan fragmen DNA dapat dipisah semakin jauh berdasarkan ukurannya. Faktor yang mempengaruhi proses elektroforesis selanjutnya adalah pengaruh pewarna. Keberadaan pewarna DNA sangat menentukan tampak atau tidaknya pita DNA saat didokumentasikan dengan gel doc. Pada praktikum ini digunakan pewarna makanan sebagai pewarna yang digunakan untuk memvisualisasi potongan-potongan DNA yang telah dipisahkan
pada gel elektroforesis. Jika gel disinari dengan ultraviolet dari bawah, maka akan tampak citra berupa pita-pita pada gel yang dapat diamati dan dihitung panjang baspernya dan di-scoring, serta bisa ditentukan kekerabatan antar sampel yang diamati. Pita-pita tersebut muncul karena pewarna makanan membantu dalam visualisasi dengan memandarkan sinar ultraviolet. Penutup selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah mahasiswa sudah mampu melakukan pemisahan menggunakan metode elektroforesis dimulai dari proses penyiapan gel agarose, buffer TAE, dan mampu melakukan sampel loading. Saran dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memperhatikan ketika melakukan penyiapan gel agarose dan buffer TAE, khususnya pada saat penimbangan, dan memperhatikan ketika melakukan sampel loading supaya sampel tepat masuk ke dalam sumur dan gel agarose tidak rusak atau patah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.